Kalau Al-Quran membicarakan masalah setan, setan asyaiton itu sifat. Tapi Al-Quran bicara tentang iblis, itu makhluk, itu ada makhluknya. Jadi sekali lagi, kalau Al-Quran hanya bicara tentang setan, itu sifat yang ikut ambil bagian mengantarkan kepada kedurhakaan. Seperti itu yang digambarkan. Ya. Kalau Al-Quran bicara tentang iblis, berarti ada makhluknya, bendanya, seperti itu, bukan sifat. Mereka yang terusir dari surga, ya, bangkang, apa, istakbaro, dan begedut, ya, sombong. Seperti itu yang dijalankan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain, amma ba'd. Hadirin, Bu Bapak, Saudara, mari kita lanjutkan kajian kita ini, Al-Quran kita ini, untuk pengantar. Hadirin, Bu Bapak, Saudara, kalau Al-Quran membicarakan masalah setan, setan asyaiton, itu sifat. Tapi Al-Quran bicara tentang iblis, itu makhluk, itu ada makhluknya. Jadi sekali lagi, kalau Al-Quran hanya bicara tentang setan, itu sifat yang ikut ambil bagian mengantarkan kepada kedurhakaan. Seperti itu yang digambarkan. Ya. Kalau Al-Quran bicara tentang iblis, berarti ada makhluknya, bendanya, seperti itu, bukan sifat. Mereka yang terusir dari surga, ya, bangkang, apa, istakbaro, dan begedut, ya, sombong. Seperti itu yang dijalankan. Hadirin, mari kita lihat, kalau tidak salah insya Allah surat Al-Hadid 57. Al-Hadid 57. Al-Hadid 57, Pak Yusuf, 57. Al-Hadid surat 57. Ayatnya, mohon maaf, 14. Ayatnya 14. Silakan diterjemahkan. Nggih. Orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin, bukankah kami dahulu bersama kamu? Mereka menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri, dan kamu hanya menunggu meragukan janji Allah dan ditipu oleh angan kosong sampai datang ketetapan Allah, dan penipu setan datang memperdaya kamu tentang Allah. Hadirin, Ibu Bapak Saudara, panjenengan apa pulang oleh-olehnya? Ya, mohon maaf, bahasa saya model Lamongan. Ngelamun tenger-tenger, gak duwe penggawean, setan, kelbon setan.
kalau begitu punya kesimpulan untuk sementara, Anda bawa pulang. Mas Rizal bawa pulang. Anda ikut ambil bagian. Ono wong nganggur, Anda gelekno penggawean, atau Anda carikan kesibukan, itu amal jariah. Ya Allah, amal jariah bukan di masjid tok. Gelekno wong nganggur iku, Allahu Akbar, subhanallah. Mas Rezal, iya. Antara lain guyon iso positif, guyon iso serius, iya. Pak Mukti iso serius, iya. Gole ana wong bujangan nganggur iku gak oleh, iya. Ya dirabekno. Nganggur iku tenger-tenger, ngelamun. Gak wani ku lapo, iya. Nganggur iku ana omah kosong dirasani, ya. Subhanallah, subhanallah. Mohon maaf ya, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Iya. Saya kemarin dilapori ada seseorang, Ustadz yang bersangkutan yang ngisi ini dudo. Lo tak takoni kok gak gelem rabi maneh. Dorong. Lo aja suwe-suwe. Wong nganggur ono tenger-tenger. Ake ngelamune. Ngelamun iku kelbon setan. Serius Pak Musa ngomong ini. Mari kita lihat. Ya, mari kita lihat Al-Hadid ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum fa anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharatkumul amani. Allahu Akbar. Bukankah dulu aku temanmu? Cuma persoalannya kalian hanya nunggu penantian. Tapi penantian itu mohon maaf kocluk, keliru. Wahratkumul amani, kalian ditipu oleh angan-angan kosong, oleh angan-angan palsu. Allahu Akbar. Tidak boleh, mohon maaf, tanda petik orang nganggur itu tidak boleh. Tidak boleh nganggur tenger-tenger terus ngelamun delok cecek gendaan tok. Ya Allah, oh ya. Ayo kurang tai. Kajian saya model seperti ini, menohok. Subhanallah, subhanallah. Amal jariah itu bukan ke masjid tok. Termasuk gelekno wong nganggur, gelekno penggawean, gelekno kesibukan dan seterusnya. Subhanallah. Itu bagian daripada amal jariah. Jangan dikira bahwa amal jariah itu ya Allah mesti ke masjid tok, bukan. Ya ini. Quran ini ngomong bahwa umul amani, kalian ditipu oleh angan-angan kosong gara-gara ngelamun, gelenggem. Potensi untuk ngelamun ijenan only one person, sendirian mesti ngelamun. Ya ana gandengane, ya ana sing dijak omong, iya, ana lawan tanding. Ya Allah. Jadi yang pertama Pak Yusuf, tolong mohon maaf, ngelamun tenger-tenger kelbonan setan. Setannya di mana? Ya Allah. Yang ngelamun itu sendiri setan. Bendanya tidak ada, tapi sifat ikut ambil bagian mengantarkan kepada kedurhakaan. Sampai di sini ada yang protes, monggo, ayo, silakan, ayo dilayani.
ngalamunnya dalam keadaan kebaikan. Si ngelamun. Ngalamun dalam keadaan kebaikan, apa bisa naik dari dia dengan sendirian? Mohon maaf, yang kebaikan itu bukan ngelamun namanya, iya. Renungan, insya Allah kebaikan, iya. Renungan dalam rangka untuk memperbaiki diri, lain. Lah apa aku gak iso kaya Pak Jimat. Pak Jimat iku iso bantu arek-arek fakir miskin. Lah aku kok gak iso. Padha menungsane, padha teko lamongane, aku kok gak iso kena apa. Itu namanya lamunan positif. Ada daya rangsang untuk ada daya rangsang. Tapi bisa dibalik. Iya. Mohon maaf ya. Nanti saya pulang. Kan habis hujan ini. Saya kejembrot kena air, curot begitu ya. Ya, mohon maaf ya. Saya pakai meso, pakai meso, terus tak delok, luk mobil apa? Kapan nggak aku iso tuku ngono maneh ya? Nah, ini maknanya lah ya lamunan diuber setan namanya. Oke, seperti itu gambarannya. Itu bukan ngelamun, ada daya rangsang untuk ndak mau kalah. Seperti itu gambarannya. Masih ada lagi? Monggo, ayo. Jadi yang pertama, tolong dipegang Mas Rizal. Ya ini, mohon maaf, gelekna penggawean. Golek ana wong nganggur. Mohon maaf ya. Iya. Saya sodok nangis ketika bayar tol, iya. Sing dibayar gak ono, nggawe kartu tok iya. Tambah entek iki sing iya. Sopo sing jaga jin, iya. Subhanallah. Sing luwih nemen maneh, mohon maaf iya. Sing jaga duduk menungso kere, ya Allah. Omah dijaga kere. Dadi satpam gak payu diganti kere. Allahu Akbar. Tambah nemen. Jadi sekali lagi mohon maaf Anda sudah ketemu yang namanya lamunan itu kelebonan setan, seperti itu yang digambarkan. Ya. Mari kita pacu, kita lihat yang kedua, setan. Hadirin, setan model yang kedua. Ya. Yakni Dunyo Brono. Surat kita ini surat Ali Imran. Surat Ali Imran, surat yang ketiga, Pak Yusuf. Surat yang ketiga. Surat yang ketiga ayat 155. Nggih, ayat 155. Ya, silakan. Keras. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika terjadi pertemuan adalah dua pasukan itu. Sesungguhnya mereka digelincirkan oleh setan disebabkan sebagian kesalahan atau dosa-dosa yang telah mereka perbuat pada masa lampau. Tetapi Allah benar-benar telah memaafkan mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Hadirin, ini satu peristiwa terjadi di Uhud, yakni tahun berapa? Ketiga Hijriah. Ya, umat Islam ketika perang Uhud, gara-gara kemarin perang Badar menang gilang gemilang, perang Uhud bunyi kalah total. Pertanyaannya, why? Mengapa kok kalah?
Al-Quran membocorkan, gara-gara perang Uhud umat Islam digelincirkan oleh setan. Ya Allah. Oh ya, setannya ndak ada, setannya ndak ada. Serius itu, setannya ndak ada. Wahai, kenapa kok kalah? Sebab umat Islam, ya umat Islam yang ketika di Jabal Rumat, di tempat untuk pemanah, ditempatkan oleh Rasulullah, kalian jangan bergerak pindah kemana-mana selagi belum ada komando dari saya. Kalian jangan bergerak. Umat Islam digelincirkan oleh setan. Orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, mohon maaf, kalah. Mereka kalah, meninggalkan donya brono, lari tunggang langgang, donya brono ditinggal. Umat Islam ya yang di Jabal Rumat, di tempat untuk pemanah, ya rebutan mudun, royoan mudun. Iya nek Nabi bagi, nanti gak dibagi, nanti ketinggalan, aku laga uman. Ini ceritanya. Nah, Khalid bin Walid pinter, strategi perangnya jitu. Allahu Akbar. Khalid bin Walid lompat balik, akhirnya umat Islam keteteran. Sebab ya yang semula di Jabal Rumat kosong, entek, sekarang balik digempur oleh Khalid bin Walid CS. Akhirnya umat Islam keteteran, termasuk Pak Yusuf, Nabi gocer. Pak Mukti apa gocer itu? Berdarah. Oh, tak bocorno jenengan Pak Mukti. Iya. Kenapa Rasulullah sampai berdarah? Ketemu jawabannya. Jangan dibawa pulang loh ya. Iya. Kemarin Pak Musa ngisi di kampus Unmu 2 Gelam, ya ada yang bertanya soalnya. Saya menerangkan begini, kenapa Rasulullah kok sampai bocer? Mohon maaf, iya, guyon boleh jadi Rasulullah lali gak nggawa jimat, makanya terus bocer, benjut, dadak ditakokno maringan. Jimatnya berupa apa Rasulullah itu? Loh, ya Allah, cek kepleke lah ngono. Gak tak jawab iku lho, ya apa ndok pertanyaan. Jimate la ilaha illallah. Ya Allah, di kampus Unmu Gelang subuh, lari subuh. Jadwal saya Ahad ke-4, subhanallah. Tanya jimatnya apa? Karpe ngono niru. Ya, seperti itu yang digambarkan. Fa'azallahumus syaiton, innamastazallahumus syaiton. Mereka umat Islam pada digelincirkan oleh setan. Setannya apa ya? Donya brono tadi itu yang belum diizinkan oleh Nabi untuk dibagi. Mereka rebutan. Pak Yusuf diterusno, termasuk mohon maaf kakak adik, iya, sing situk lanang, sing situk wedok, karepe njaluk dibagi podo. Mohon maaf, dibagi podo itu setan. Njaluk dibagi podo itu setan. Saya waktu bagi waris juga sama. Adik saya yang perempuan, ya perempuan barep urutan ketiga itu ngomong nang cacak wae bahwa dibagi ku podo ae. Iya. Gak ono dibagi 2:1 itu dibagi podo ae. Lho, iki mulai ketemu setane ya. Iki mulai. Saya ketemu setan itu 2.
Itu satu ketika adik saya sendiri. Ketika saya dinyatakan sakit berada di rumah sakit Bayangkara, iya, saya ada pembicaraan dokter sama suster sama asistennya, iya, mengatakan bahwa Ustadz, sebentar lagi mau Ramadan. Memang waktu itu mau Ramadan, kurang 1 minggu. Kalau ternyata Anda nanti tidak kuat puasa, itu supaya tidak usah puasa, karena bisa nyaur di tempat lain, di hari yang lain. Tak pikir iki singarane setannya ini, ya. Iblisnya di sini, ya. Subhanallah. Wa antasumu khairul lakum. Al-Quran memberikan pernyataan, jika kalian nek sakit tapi kalian puasa, itu lebih baik. Wa antasumu khairul lakum. Jika Anda waktu itu puasa, lebih baik. Qurannya ngomong gitu. Lebih baiknya di mana? Macem-macem. Kalau saya nyaur sendiri biasanya berat. Tapi puasa rame-rame bareng-bareng, termasuk besok hari Sabtu puasa bareng-bareng, apa mana ono buka bareng-bareng, ya biasanya enak biasa, ya. Subhanallah, subhanallah. Ya, seperti itu yang digambarkan. Innamastazallahu syaiton, sesungguhnya umat Islam tergelincir atau digelincirkan oleh setan. Dunya brono sakmono kae, sing durung siap dibagi, Rasulullah durung memberikan aba-aba kode, dadak mereka rebutan tunggang langgang. Khalid bin Walid akhirnya bisa menguasai Jabal Rumat. Umat Islam sekarang ketekuk, sehingga Uhud dinyatakan kalah total gara-gara mereka digelincirkan oleh setan. Setannya di mana? Ya harta benda tadi itu, yang rebutan itu namanya setan. Waris 2:1 itu syariat. Mulai sing wedok adik sampean niku teko jaksa, maka ya apa menang. Akhirnya 1:1, bukan 2:1. Mohon maaf, adik sampean yang jadi iblis. Sebab mohon maaf, iya. Apa Pak Musa mohon maafnya itu? Mohon maaf, iya. Suami, dia kan punya suami. Suami kelak nanti dapat warisan. Dapat warisan itu untuk anak istri sak keluarga. Tapi istri kalau dapat warisan milik dirinya sendiri. Jelas? Ya, seperti itu yang digambarkan. Kecuali membawur, kecuali dibaurkan, iya. Seperti itu yang digambarkan. Seorang istri ya dari dirinya sendiri. Begitu. Lagi kok njaluk double, ya Allahu Akbar. Silakan diberondong untuk yang kedua ini, sehingga mereka mohon maaf rebutan warisan. Itu warisan, harta yang sah. Dan yo gak warisan, ngentit. Sopo sing ngentit? Tak pikir zamane Prabowo iki kereng. Tak pikir kereng. Akeh wong disapu ranjo. Dadak ugal-ugalan yang namanya korupsi, ya Allah. Ya Allah, gak koyok-koyok. Zamane Prabowo tambah nemen. Sumatera Utara opo ae, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Sabu-sabu berton-ton tambah nemen. Kembali syariat Islam tidak pernah disentuh sama sekali. Iya, seperti itu yang digambarkan. Jadi sekali lagi Uhud dinyatakan kalah gara-gara umat Islam. Mohon maaf, gara-gara umat Islam dipengaruhi oleh setan. Dunyo brono.
Subhanallah, subhanallah. Ketoke legi ya. Padahal dunya brana iku cuma sesaat. Cuma sesaat, sakelemetan tok. Seperti itu yang digambarkan. Silakan diberondong, ayo. Kalau ada, monggo. Jadi sekali lagi, kenapa umat Islam kok kalah? Kalahnya terus terang dibocorkan oleh Al-Quran. Al-Quran mengatakan walaqad afallahu anhum, tapi benar-benar Allah telah mengampuni kalian semua. Innallaha ghafurun halim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saya waktu itu mohon maaf berbulan-bulan bahkan tahun memikirkan ayat ini, bingung. Perang, iya perang, rebutan harta benda, mati, mestinya konyol, tapi karena Allah diampuni, rukhsah, dapat rukhsah, diampuni oleh Allah. Boleh jadi pemikiran saya berangkatnya itu tulus, hanya detik itu juga pengaruh yang namanya harta benda. Jadi harta benda itu setan. Termasuk, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf, saya bongkar sekali lagi, mohon maaf, Indonesia kelebonan setan. Siapa biang keroknya? Jokowi. Kok nek Jokowi? Sebab ijolan beras puluhan ton dijolek beras, akhirnya Prabowo jadi. Anak sing bantah, monggo. Iya, itu sohe, itu sohe. Kalau dalam hadis namanya mutawatir, gak diragukan lagi, sohe, mutawatir, puluhan ton. Ya, Anies dijoli dengan beras, seperti itu yang digambarkan. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga sekarang, hadirin, yang ketiga urusan rumah tangga, urusan kawan. Mari lihat surat 12 Yusuf. Surat Yusuf, surat yang ke-12. Ayat kita ini ayat kita ini iya ayat 100, pelan-pelan Pak, ayat 100 Yusuf surat yang ke-12 ayatnya 100. Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana, dan mereka semua tunduk bersujud kepada Yusuf. Dan dia Yusuf berkata, wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu, dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika Dia membebaskan aku dari penjara, dan ketika membawa kamu dari dusun, setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh Tuhanku maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia maha mengetahui dan maha bijaksana. Hadirin, peristiwa ini ada di Mesir, ya. Kemarin Pak Musa berkunjung ke sana, Mesir. Habis itu ke Yerusalem. Tempatnya Yerusalem itu tempat bapaknya, yakni Nabi Yakub. Ya, seperti itu gambarannya, Nabi Yakub. Hadirin,
Yakub dengan anak cucunya itu semua waktu itu berada di Kan'an. Kan'an itu di Mesir, di Yerusalem. Nah, ketika Yusuf menjadi raja di raja yang ada di Mesir, maka mohon maaf ya, Yusuf memberikan gambaran bahwa saudara-saudaranya mengatakan kepada saudara-saudaranya mengatakan bahwa sedapat mungkin ayah ibunya serta anak cucunya diboyong bedol desa, yakni diberangkatkan dari Kan'an menuju ke Mesir. Seperti itu yang digambarkan. Sebab anaknya Yusuf sekarang menduduki jabatan penting, seperti itu yang digambarkan. Hadirin, tidak saya bongkar satu persatu. Ketika Yusuf bertemu kepada saudara-saudaranya dan ayahandanya, mohon maaf, banyak cerita A, B, C sampai Z. Tapi hadirin, yang menarik bahwa ceritanya Yusuf kepada sang ayahanda, mohon maaf, Anda bawa pulang. Yusuf tidak pernah menceritakan hal-hal yang jelek, apalagi yang pernah dibully sama kakak-kakaknya, walaupun beda ibu. Subhanallah. Contoh Mas Rezal, contoh kalau dibully, ya Allah, gak koyo-koyo ya, aku ketok siji ibu tapi karo aku dilebokno sumur. Ya gak pernah ngono. Gak pernah gitu. Jadi sudah soro, tapi ayahnya gak diceritani sing soro-soro. Ini pelajaran berharga buat kita. Awak dhewe duwe wong tuwa, mohon maaf, iya, ojo critakno sing jelek-jelek iku, ojo critakno. Wong tuane kebanjiran tambah diceritakno sing jelek-jelek, ya tambah sedih. Ya Allah. Di sini akhlaknya Al-Qur'an memberikan gambaran kepada kita. Subhanallah. Begitu sang ayahanda nyampe di Mesir, akhirnya didudukkan di kursi singgasana. Allahu Akbar. Terus Yusuf bercerita, ya apa ini dahulu 32 tahun yang lalu panjenengan pernah cerita bahwa kelak nanti ada rembulan dan matahari serta bintang gemintang yang jumlahnya 11, semuanya sujud kepada diriku. Apa ini kenyataannya? Iya. Mohon maaf, akhirnya mereka melingkar memberikan penghormatan kepada sang adinda, sang adik yang bernama Yusuf. Yusuf itu urusan ke-11. Adiknya lagi Benyamin. Makanya sekarang Benyamin Netanyahu nggone ya Allah. Kurang ajar nemen niku ya. Kurang ajar nemen Benyamin Netanyahu iku ya. Ya. Seperti itu yang digambarkan. Al-Quran memberikan gambaran, ya, waqad aksana bi id akhrajani minas sijni. Allah telah berbuat baik kepada diriku ketika aku dipenjara selama 7 tahun dan ternyata aku keluar dari penjara. Subhanallah. Wa naza'a syaitan, kami hubungannya dirusak oleh setan. Hanya Yusuf ngomong begitu. Hubungan kami dirusak oleh setan. Padahal mohon maaf, yang rusak itu kakak-kakaknya, beda ibu. Kakak-kakaknya itu kurang ajar. Mas Rezal, kakak-kakaknya ini sobo terminal.
Tadi petakilan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mohon maaf, yang ketiga ini sensitif. Kita dengan keluarga segala macam. Allahu Akbar. Urusan gaman, urusan nyopo segala macam. Kak mulai aku, wong gak disopo aku kok. Lah sudah mulai ya, mulai. Pek ngono tok ae urusane. Iya. Kak mulai aku niriyo. Apa wong wingi gak sepiro direken. Pek ngono tok ae. Iya. Subhanallah. Ya, seperti itu yang digambarkan. Al-Quran memberikan gambaran an-nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Kami dirusak hubungan kami dengan kakak-kakak kami, dengan saudara-saudara kami. Kami dirusak oleh hubungan syaitan. Subhanallah. Halus budi akhlaknya Yusuf. Begitu tampan dan rupawan, tapi Yusuf begitu rupa cara memberikan perhatiannya, tidak, mohon maaf, tidak menyinggung kakak-kakaknya, sebab ada di situ. Di situ bapaknya hanya mengatakan kami dirusak oleh hubungan kami dengan syaitan. Tidak mengatakan kakak-kakaknya. Walaupun beda ibu. Mohon maaf, Yakub itu punya 4 istri. 4 istri. Istri yang pertama, yang kedua itu punya anak 4. Ya, punya anak 4. Istrinya lagi punya anak 2. Istrinya lagi terakhir punya anak yakni total menjadi ke-11 dan ke-12. Seperti itu gambarannya. Hadirin, Bu Bapak Saudara, mohon maaf kalau panjenengan kenalan dengan orang Arab, ya Pak Yusuf kalau kenalan sama orang Arab laki, terus kalau ada pertanyaan urusan bojo, istri Anda berapa? 1. Itu pasti komentarnya orang Arab pasti mengatakan bahwa antum medit karena punya istri cuma 1. Bakhil, mengatakan bakhil, roto-roto ngomong bakhil. Subhanallah. Medit. Persoalannya, mohon maaf ya, 4-5 tahun yang lalu Pak Yusuf, yang namanya Indonesia ada perwakilan untuk urusan BGTKI TKI yang ada bermasalah dengan Saudi itu apa namanya? Di Pancung. Iya. Sebelum di Pancung, sebelum orang itu namanya apa? Untuk membereskan itu. Kementeriannya ya. Waktu itu tenaga kerja ya, betul ya. Pak Prof siapa itu dari Muhammadiyah itu yang memberikan perhatian itu bolak-balik ke Saudi karena ada seorang laki-laki dari Saudi, mohon maaf ya, memperkaos pembantu dari Indonesia. Padahal punya istri 3, tapi sempat memperkaos. Sudah ya, baik. Oleh Profesor Din dilacak, istrinya ternyata 3. Akhirnya secara syariat Islam harus memberikan fatwa atau kepada 3 istri. Akhirnya mohon maaf, ketiga-tiganya minta diat, ganti untung. Ganti untungnya kalau tidak salah 6 miliar.
Istri yang ketiga mbok nom itu ndak mau, gak setuju, gak sepiro setuju, do mengkok, gak sepiro setuju. Subhanallah. Ya ini sore duwe bojo telu iku ya. Mas Rezal memperkaos pembantu dari Indonesia. Allahu Akbar. Yang dari Indonesia mungkin nyekel lading dan lain sebagainya, waktu itu boleh jadi mempertahankan diri. Terus bapaknya tadi itu kena mati, akhirnya dihukum pancung. Sebelum dipancung, akhirnya ada pembicaraan dengan Prof Din, yakni dilobi untuk diat. Harganya kalau tidak salah 6 miliar. 6 miliar. Seperti itu yang digambarkan. Subhanallah. Ya, seperti itu. Jadi sekali lagi, an-nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Kami dirusak persaudaraan kami oleh setan, yakni kakak-kakak kami, saudara-saudara kami itu setan. Seperti itu yang digambarkan. Iya. Nek diterusno gak enak iki. Gak enak Pak Mukti ya. Sopo biang keroke setan? Lho bapakku dhewe lho teman-teman lah iya. Yo gadik ngomong ngono, pokok setan ngono ae. Ternyata yang dimaksud setan itu, mohon maaf, hubungannya waktu kecil gelek diakali karo mas-mase. Seperti itu yang digambarkan. Monggo sampai di sini ada set pertanyaan mengenai, mohon maaf, insya Allah tiga-tiganya di masyarakat sangat-sangat memungkinkan. Yang pertama, mohon maaf, kita diingatkan bahwa tenger nganggur adem ayem gelenggeng gak duwe penggawean itu ngelamun kemasukan setan. Setane gak ono. Setane ya gak ono. Setan dalam arti sifat, setane gak ono, barangnya gak ono, barangnya gak ono. Ya seperti itu. Yang kedua, yang dimaksud setan adalah, mohon maaf, rebutan harta waris, harta yang belum sah. Saya ada tambahan, harta yang belum sah, mohon maaf Pak Yusuf, kalau Anda nanti pulang, tolong Anda keker. Apa keker itu? Anda teropong gang Anda iku, iya, trocoane banyu iku netes ndok endi? Netes ndok nggon sampean dhewe apa netes ndok ngene wong liya? Iya. Nek wong liya kan duduk hak Anda. Termasuk parkir mobil. Wong halamane cilik gak duwe anu ya parkir boleh, tanggane kenek bendino. Apa maneh nek ana tamu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini kan berarti memakan haknya orang lain, dan itu tanpa disadari. Api ngomong nang sampean sungkan, sebab sampean gue RT atau sesepuh kampung. Api ngomong sungkan, akhirnya diempetai. Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah. Ya, seperti itu gambarannya.
Yang ketiga, hubungan antar persaudaraan satu dengan yang lain kurang harmonis. Loh, kenapa kok kurang harmonis? Sebab ono sesuatu yang menciderai di dalam hidup. Mari lihat surat Al-Hadid. Al-Hadid. Bentar. Sebentar. Bukan itu. Iya, ketemu. Alhamdulillah. At-Tur 52. Surat 52. At-Tur 52. Ayat 56. Yes. Ayat 56. Ayo. Oh no. Oh saya keliru. Atasnya nggih. Az-Zariyat 51. Ayat 56. Ayatnya 56. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku Allah tidak menciptakan jin wal insa dan manusia illa liya'budun, melainkan hanya beribadah kepadaku. Hadirin, Anda bawa pulang. Jin itu artinya delik. Jin itu artinya tersembunyi. Semua huruf Al-Quran yang berurutan jim sama nun, janin tersembunyi, jannah surga tersembunyi. Iya, tersembunyi. Jin itu delik. Jin lah kok ngetok. Jin ini kasus. Karo koncone bermasalah. Kasus. Sehingga nah nek ngene sampean gomole. Sampean dadak diketoki. Anda doding kasus awakmu kasus ya. Insyaallah melayu, insyaallah melayu. Sebab mohon maaf, jin itu delik. Beda dengan al-insan. Al-insan manusia. Manusia itu harmonis. Manusia itu ngetok. Al-insan, insun, manusia. Arti manusia harmonis. Kebalikannya harmonis, becungi. Ya Allah, ya Allah. Pak Mukti, kebalikannya becungi. Ono wong potongane kok becungi ae. Jangan melaku-melaku nang toko emas gajah. Iya, cek seneng. Melaku-melaku tok. Doting-doting ya oleh ya wan ya, tapi aja teko mule ya doting-doting tok. Mohon maaf, sudah ketemu ya. Jin itu delik. Kalau manusia, mohon maaf, manusia ngetok, harmonis.
harmonis. Seperti itu yang digambarkan, harmonis, nyopoan, renyah. Namanya manusia. Al-insan, insun. Dari bahasa Arabnya insun, harmonis. Seperti itu yang digambarkan. Jadi sekali lagi mohon maaf ya, kok ono wong kok ndelik ae gak tau metu, nek ono badokan baru metu. Lho jin tiba iki ya. Oh jin. Oh jin. Ya Allah, ya Allah. Seperti itu yang digambarkan. Jadi jin sama manusia beda. Menampakkan diri itu manusia, al-insan. Ya, seperti itu yang digambarkan. Nggih, sampai di sini silakan diberondong sederet pertanyaan. Ada 3 hal yang paling pokok. Silakan, insya Allah di masyarakat itu banyak sekali, 3-tiganya banyak. Saya tidak bisa mempresentase berapa persen sekalian yang wahar umul amani, kalian digelincirkan oleh lamunan-lamunan palsu. Itu juga banyak. Nganggur itu, ya Allah, ya Allah, nganggur adem ayeng gelenggem ya podo ae. Orang nganggur itu omahe sapa sing kosong ya? Ngrasani. Diapakno nek kosong? Ya diparani. Nganggur ada ijenan, oh tepak wis. Iya. Allahu Akbar. Seperti itu. Nggih. Yang pertama, apa bedanya setan dengan jin? Ya. Yang kedua, apa bedanya iri dengan keinginan? Iri dan keinginan. Ya. Beda ya? Ya. Saya tertarik iri dan keinginan dulu. Oke. Iri dan keinginan, mohon maaf, iya, itu 11-12. Keinginan itu insya Allah positif. Kalau iri banyak dipengaruhi hal-hal yang negatif. Ono misone sebab saya diserempet, iya, kejembrot air, awas kon ya lah, mulai ketemu ya. Kalau sabar, lho iya tak menyadari panjenengan aku sepeda ada sing kono gawe mobil terus ya apa ya. Pengen tak. Omane nanti saya lewatnya jalan besar, bis itu segala macam. Oh, banter-banter, iya. Jembrot, ya jembrot, iya. Kak jembrot mana jembrot? Ya, seperti itu gambarannya. Itu jadi yang pertama, apa bedanya iri sama keinginan? Oke. Yang pertama itu yang kedua. Yang pertama, apa bedanya setan sama jin? Ya. Oke, baik. Mohon maaf, ya. Kalau setan itu sifat yang ikut ambil bagian mengantarkan kepada kedurhakaan. Kalau jin sekali waktu bisa baik, ada jin yang memang mohon maaf mengantarkan kepada kejelekan. Berarti masuk neraka. Iya. Kalau Al-Quran berbicara dengan jin itu makhluk. Tapi kalau setan sifat. Jelas? Nggih, silakan. Tapi kalau bicara setan berarti pasti konotasinya yang jelek kalau setan. Tapi kalau jin belum tentu jin. Tapi saya tidak tertarik. Saya nyaris terperangkap dalam hidup. Mungkin Anda pernah tahu dosen IAIN namanya Bapak Haji Samsud Duha.
Iya, mungkin Anda pernah dengar ya Pak Mufti. Saya pernah ngawulo sama beliau dalam rangka cuma satu, kepingin ditulari, ya dikenal lo karo jine, mek ngeretak. Aku nang omah yo tak parani, yo tak pijeti, yo dek gak iso anu, gak iso apa? Gak iso longgo jejak, tak parani, tak susul untuk Jumatan. Iya, bolak-balik karepe ilmune kekno aku didik mo. Alhamdulillah dadak meditnya luar biasa dalam hal ini sampai beliau meninggal. Dalam hal ini medit sekali. Ternyata saya ketemu bacaan, alhamdulillah saya tidak sampai ketemu atau ditulari ilmunya Bapak Syamsud Duha, dosen IAIN Fakultas Usuluddin. Sebab pada umumnya jin itu manis di awal, tapi terus terang berikutnya dilomprongkan di dalam hidupmu itu jin. Rata-rata menjelomprongkan, nyaris 99,9 menjelomprongkan. Apa menjelomprongkan itu? Iya, subhanallah. Seperti itu yang digambarkan. Macam-macam. Ya, seperti itu. Jadi sekali lagi mohon maaf, jangan sampai ada yang tertarik dengan yang namanya jin. Karena jin rata-rata mohon maaf omongannya sulap, palsu. Awalnya tok baik. Saya bongkar titik aja. Saya bongkar titik. Cerita ini ketika Pak Musa SMA tahun 77 ada di SMA Muhammadiyah Gresik. Saya dapat cerita. Terus begitu masuk IAIN tahun 82 juga sama, ada kisah yang sama, yakni seorang kiai yang ada di Bangkalan Madura. Ternyata mohon maaf ngiyai tok dalam hidup tanpa onok ceperan dukun iku suwe sugene. Ya, sudah ketemu suwe sugene. Akhirnya sang kiai ini dikenalkan oleh kawannya kiai kepada jin. Dan alhamdulillah jinnya muslim. Menurut pengakuannya muslim. Ketika ada proyek untuk mengobati orang, itu sama sekali tidak minta bayaran. Oh, sang ustadz kita ini tambah percaya, yo iki sing tak geleki. Kami tak bayaran. Terakhir di ujungnya mulai ketemu. Hanya saja Pak Yai, mohon maaf, mulai detik ini panjenengan kalau di tempat kamar khusus, termasuk nggawe gentong nang jero kamar. Kesimpulan sementara, berarti Anda bisa menyimpulkan ada seseorang yang punya kamar tidak boleh dileboni oleh orang lain, nyimpen jin. Ini delok kayak gini indikatornya jelas, nyimpen jin. Saya tidak usah pakai ngomong, di layar televisi ada seseorang yang mohon maaf ya punya bukan telematika ya semacam itu, mohon maaf ya kalau ditelusuri lebih lanjut, orang ini punya kamar khusus dan tidak boleh dimasuki kecuali dirinya sendiri.
Hadirin ibu bapak saudara, yang menarik bahwa mohon maaf ya, anaknya mbarep penasaran. Begitu sang bapak kiai ini meninggal, maka anaknya mbarep selain penasaran, mohon maaf ya, di dalam kamar penuh dengan tinja, dimasukkan dalam tempat gentong, ya gentong. Akhirnya gentongnya dikepruk. Dia penasaran, full dengan tinja. Apa yang terjadi? Mohon maaf, muka saya, muka. Apa yang terjadi? Ternyata di paling dasar Al-Quran nyunyut. Ketemu jawabannya. Di yang paling dasar Al-Quran, Al-Quranul Karim. Subhanallah, subhanallah. Pak Musa kalau lihat kisah ini, saya maturun banget. Ya Allah, ya Allah. Saya waktu itu terngiang-ngiang gara-gara saya ngikuti seri majalah Amanah langganan istri saya di Jalan Pada Suka Bandung nomor 26. Ada Kiai Haji Kasman Sujai, pakarnya jin. Pakarnya jin, mampu menjinakkan jin. Berseri, tak baca terus. Kalau tidak salah sampai 56 seri. Saya tertarik. Akhirnya saya medui Pak Samsud Duha tadi itu, antara lain karpe ngono. Pak Samsud Duha terakhir ngomong, Nak Musa, kalau Anda kepingin betul serius, tolong jangan ke saya, ke Jombang, namanya ini, alamatnya ini. Oh, mulai saya lontur karena dirinya tidak mau sedikit pun mengeluarkan ilmunya. Iya. Banyak yang cerita bahwa yang bersangkutan itu nyimpen hadam. Nah, saya kok tertarik. Antara lain kok tertarik, mohon maaf, dane senenge nyimpen jin. Roro iso ndok kono, roro iso ndok kono. Nah, ini alhamdulillah, saya alhamdulillah terselamatkan di dalam hidup. Begitu. Silakan yang lain. Seperti itu. Nggih. Apa Nabi Yusuf itu waktu jadi raja di Mesir itu duluan mana sama Fir'aun? Oh, sama Fir'aun. Oh, gitu. Ya. Hadirin, pertanyaan menarik bahwa mohon maaf, Nabi Yusuf itu setelah Yusuf baru ketemu diutus begitu Nabi Musa. Nah, berarti di sana ada Fir'aun. Jadi setelah Yusuf baru ketemu Fir'aun, laknatullah. Seperti itu. Cuma musuhnya Yusuf itu saudara-saudaranya sendiri, sebanyak 11 saudara-saudara sendiri, teko lingkungan orang-orang dalam, seperti itu yang digambarkan. Musuhnya Musa hanya seorang, tapi langsung Fir'aun, laknatullah. Mohon maaf, ada tambahan. Anda bawa pulang ya. Anda bawa pulang. Apa yang dibawa pulang itu? Mohon maaf, Fir'aun itu dikasih penyakit sama Allah, itu wajahnya bentul-bentul. Ketoke lho ya, ana fotokopine arek Solo iki. Ketoke ana fotokopine. Kamal Etatuk sama
Kamal Ataturk itu mohon maaf ya, termasuk Abu Lahab, batangnya, what is batang, jasadnya bau. Yang ada di Mekah itu bau. Di balik hotel, dikerumuni di paling belakang itu bau. Jaraknya sekian meter itu bau. Sampai detik ini Abu Lahab itu bau. Allahu Akbar. Bau. Kamal Ataturk itu ndak mau tanah menerima dirinya. Ya Allah, ya Allah. Saya khawatir orang yang dari Solo ini juga sama. Kenapa? Sebab yang bersangkutan ditukono ijazah tapi gak asli. Dadak ndongone pasar pramuka. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oke, ki mau lapo iso mblakrak rene iki. Mohon maaf ya, dituturno Allah langsung, seperti itu yang digambarkan. Dituturno Allah langsung. Lah nek ngene ya apa? Karepe sing nukokno asli tibake palsu. Pak iki asli iki. Oh, tibake tuku nang pasar pramuka. Lu karo rohi dicek dudu ijazah tok, skripsimu ya padha ae skripsi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lho kok iso ngene? Ya iso. Diterusno ya, nek arek Solo gak ngene iki ya. Akhirnya nek diterusno kaya ngene, anakmu gabran ya melu meneh. Iya. Anakmu gabran ya melu. Allahu Akbar. Wong gabran niku senengane fufu fafa. Ya Allah. Mas Reza lho apa fufu fafa iku? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bener. Allahu Akbar. Subhanallah. Seperti itu yang digambarkan. Tidak tahu ini gemrengsengnya para perwira-perwira mau ngedono mulai bulan kok belum ada anuan lagi, tekad lagi. Seperti itu yang digambarkan. Wakilnya tok sing didono. Ya, seperti itu gambarannya. Oke, sampai di sini dulu. Jadi sekali lagi mohon maaf, bulan yang lalu persis malam takbiran, sehingga sudah barang tentu kita liburkan. Sekarang kita mulai kembali sesuai dengan jamnya, jadwalnya. Pak Musa habis isya, seperti itu yang digambarkan. Matur nuwun atas perhatian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.